Jadi ada 3 mekanisme ya Mbak ya dalam UPGU LS ini. Tadi udah disebutkan oleh Mbak Nurma, ada SPPD, kemudian SOPD dan juga SPD ya Mbak Nurma ya. Betul. Nah, kemudian apa nih perbedaannya dengan mekanisme APBD? Ya, tentunya nggak jauh beda ya Mbak Alma ya, cuma penyebutannya aja sih. Tapi untuk ininya tetap tujuan suratnya tetap sama untuk pencairan dana kan. Nah, kalau di APBD sendiri kita menyebutnya sebagai SPP, SPM, SP2D. Oke. Ya, itu penyebutannya untuk di dalam APBD. Dan untuk di dalam mekanisme APBD itu kan kita sampai ke BUD ya untuk pencairan dananya. Kalau untuk di BLUD ini memang internal untuk BLUD itu sendiri. Di dalam pengajuan tadi SPPD, SOPD, kemudian SPD-nya. Oke Mbak Nurma, tadi sudah dijelaskan terkait mekanisme UP itu seperti apa, sudah dijelaskan juga terkait perhitungan UP itu ada apa saja. Kemudian kita masuk ke GU nih Mbak Nurma. Untuk mekanisme GU itu sendiri seperti apa nih Mbak Nurma? Nah, kalau GU itu kan tadi sudah saya spill ya di awal ya. Kalau GU ini merupakan pengajuan untuk realisasi belanjanya atau biasa kita sebut sih SPJ ya. Pertanggungjawaban untuk belanjanya. Jadi GU ini nanti akan diajukan ketika belanja itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi di dalam GU perbedaannya sama UP. Kalau UP tadi kan pengajuannya gelondong ya, nggak ada belanja rincinya apa saja. Nah kalau GU ini nanti ada belanjanya Mbak Alma. Ada rincian belanjanya betul, yang sudah dibelanjakan menggunakan dana UP tadi. Nah itulah tadi saya sebutnya sebagai top up UP. Ya, jadi kalau mekanisme dari GU sendiri sih sama ya dengan UP, menggunakan SPPD GU, tentunya dari Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPD GU. Kemudian dari pejabat keuangannya nanti mengajukan SOPD atas dasar SPPD yang sudah diajukan bendahara. Kemudian dari SOPD ketika sudah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, maka nanti akan mengajukan atau bukan mengajukan ya, tapi mengeluarkan surat pencairan dana, yaitu dari pejabat keuangannya tentunya yang mengeluarkan. Itu tidak jauh berbeda sih Mbak Alma dengan proses UP tadi. Kalau tadi kan yang kita bahas panjang memang lebih ke perhitungannya gitu ya untuk UP. Nah kalau GU ini sekedar kalau kita sih biasa menyebutnya ya mengisi kembali UP, uang persediaan, sehingga ketika nanti sudah dijadikan sudah dilakukan GU, maka nanti UP akan ada saldonya lagi sehingga bisa belanja lagi gitu. Berarti seperti sistem top up yang Mbak Nurma sebutkan tadi ya? Iya betul. Tapi kalau bedanya dengan kas kecil itu kan kas kecil ada metode langsung, ada metode tidak langsung ya. Nah kalau UPGU ini ya metodenya hanya satu, UP dan juga GU. GU harus mencantumkan semua belanjanya. Belanja yang akan di-GU-kan ya Mbak Nurma ya? Iya betul. Yang sudah direalisasikan. Oke, itu untuk GU sendiri ya Mbak Nurma. Mungkin kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada LS nih Mbak Nurma nih. Ayo mungkin bisa dijelaskan ke Sobat BLUD terkait mekanisme LS itu seperti apa. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bersama ya. Dan juga Sobat BLUD tentunya juga sudah memahami untuk LS itu seperti apa. Ya, istilahnya kalau belanja langsung, yang namanya langsung berarti transfer kan. Langsung dari rekening bank begitu. Dan biasanya memang ini belanja LS dilakukan kalau misal UPTD BLUD itu punya rekening utama, jadi belanja LS-nya dari rekening utama. Kalau punya satu rekening aja ya berarti dari rekening itu yang dipegang oleh bendahara penerimaan. Sebenarnya untuk siapa yang menghandle rekening bank itu memang yang lebih tepat berada di pejabat keuangannya sih Mbak Alma. Pejabat keuangan ya. Iya betul. Nah kemudian kalau LS ini bagaimana? Nah LS ini nanti mekanismenya sama seperti UPGU. Hanya kalau LS nanti kita harus sudah mencantumkan untuk belanjanya. Sudah mencantumkan belanjanya. Ya, jadi kita misalkan mau transfer obat nih dari beli obat dari supplier gitu ya. Kemudian kita mau belanja LS, obat itu akan kita transfer nih pembayarannya.
Nah itu nanti jadi ada yang tertera bahwa ini kita akan belanja obat atau kita akan membayar dari pembelian obat. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau LS ya tadi seperti yang saya sebutkan, kalau punya rekening utama maka yang digunakan rekening utama. Kalau punya 2 rekening, misalkan penerimaan sendiri, pengeluaran sendiri, jadi yang digunakan untuk LS adalah penerimaan. Nah, kalau cuma 1 rekening ya 1 rekening itu yang digunakan untuk LS. Gitu. Jadi kalau belanja LS ini sering sekarang sih lebih banyak ya untuk yang melakukan belanja LS karena di beberapa daerah itu memang sudah mengurangi belanja tunai. Gitu. Jadi lebih banyak memang kita menggunakan belanja LS untuk transaksi. Karena secara tidak langsung mempermudah UPT-nya juga ya Mbak Nurma? Betul. Oke, itu untuk yang LS ya Mbak Nurma ya? Ya, untuk pengajuannya ya tetap sama sih. Dengan pakai yang SPPD, UPGU ya, SOPD dan juga SPD. Betul itu. Dan alurnya juga sama ya seperti yang tadi. Oke. Ya. Itu untuk belanja langsung atau yang biasa kita sebut dengan LS. Kemudian untuk yang TU sendiri nih seperti apa nih Mbak Nurma? Oke, jadi kalau TU nih kita ngomong-ngomong tentang TU. Nah, kalau TU ini memang penerapannya juga dari kita adopsi dari APBD ya. Nah, yang merupakan TU itu kan tambah uang ya. Oke, berarti kalau ada kekurangan uang ya kita pakai mekanisme tambah TU uang begitu. Dan SPJ-nya juga berbeda ya kalau untuk TU. Untuk TU sendiri SPJ-nya berbeda dengan UPGU LS ya Mbak Nurma? Betul. Nanti ada pertanggungjawaban sendiri terkait dengan realisasi untuk tambah uangnya itu sendiri. Digunakan untuk apa, belanja apa. Kalau masih ada sisa ya dikembalikan gitu. Berbeda dengan UP tadi kan, kalau UP itu nanti misalkan ada sisa dikembalikannya kan akhir tahun. Kita nolkan kas bendahara pengeluaran atau rekening bendahara pengeluaran untuk nol, biar nol ya. Kita kembalikan ke rekening utama atau rekening penerimaan. Itu untuk UP. Jadi akhir tahun nih kita kembaliinnya. Nah, kalau yang TU ini kalau sudah selesai nih SPJ-an gitu ya, pertanggungjawaban, misalkan ada sisa ya harus kembalikan. Langsung. Ya, kalau LS tadi ya tentu kalau ada pengembalian itu misalkan ada pengembalian belanja ya, misalkan ada diskon atau yang lain sebagainya, mengurangi belanja itu sendiri baru ada pengembalian. Kalau LS itu kan soalnya transfer sesuai dengan faktur atau invoice yang diberikan gitu. Oke Mbak Nurma, itu terkait UPGU, LS dan juga TU ya Mbak Nurma ya. Oke, untuk pembukuan pengeluaran itu sendiri nih Mbak Nurma, itu seperti apa tuh? Nah ini nih yang menarik ya. Kalau yang sebelumnya kita masih mungkin BLUD itu masih menjadi UPTD nih, pembukanya kan BKU ya, buku kas umum. Sama sebenarnya setelah menjadi BLUD itu ada BKU, buku kas umum. Tetapi ini tambahannya ini ada buku pembantu BKU pengeluaran. Buku pembantu. Jadi tidak hanya BKU saja, tapi harus ada buku pembantu yang disiapkan juga. Buku pembantu ya Mbak Nurma? Betul. Apa saja sih buku pembantunya? Yang pertama ya buku pembantu kas tunai. Misalkan BLUD masih menerapkan boleh belanja secara tunai gitu ya. Yang tadi seperti saya sebutkan ya, ada beberapa daerah yang memang dia sudah tidak menerapkan lagi tunai. Jadi semua belanja itu transfer. Betul. Nah, itu kalau masih ada tunai berarti membutuhkan untuk buku pembantu kas tunainya. Lalu selanjutnya ada buku pembantu bank. Oke, itu yang transfer ya Mbak Nurma? Iya, yang transaksi banking lah. Tadi ada pengajuan UP, tadi ada GU gitu ya. Nah, nanti itu juga tercatat di situ, terrecord. Nah, buku pembantu bank ini nantinya kita akan jajarkan nih Mbak Alma dengan rekening koran yang diberikan oleh bank. Nah, inilah yang dinamakan nanti rekonsiliasi bank yang akan dilakukan oleh BLUD. Selanjutnya buku pembantu panjar. Nah, ini yang menarik nih, panjar ini saya juga belum lama nih mempelajarinya terkait dengan panjar. Oh, ternyata ada gitu ya mekanisme panjar. Nah, panjar ini termasuk mekanisme juga di dalam pengeluaran belanja, tetapi dia tidak melalui mekanisme SPPD, SOPD sama SPD ya. Kalau panjar ini istilahnya ya kita ketahui ya, kalau panjar itu kan uang muka ya.
Nah, uang muka ini tapi tidak diberikan ke pihak luar. Tetapi uang muka ini, panjar ini nanti akan dipanjarkan ke PPTK-nya. Oh. Ya, kalau bahasa mudahnya sih bendahara pengeluaran memberikan uang muka untuk PPTK itu belanja, memberikan modal lah istilahnya gitu ya, saldo di PPTK itu sendiri gitu. Itu mekanisme panjar. Nah, kalau mekanisme panjar ini memang pencatatannya tidak berpindah ya case-nya, jadi tetap tanggung jawab dari bendahara pengeluaran. Nah, nanti pertanggungjawabannya gimana kalau panjar nanti ketika sudah belanja, ketika sudah dibelanjakan. Nanti PPTK sudah belanja nih, nah kan ada invoice ya, atau faktur, atau bukti transaksi yang lain, nah itu akan disetorkan ke bendahara pengeluaran. Saat itulah nanti diakui sebagai belanja. Jadi tidak langsung diakui sebagai belanja, melainkan ya seperti ya adanya mutasi aja, mutasi dari kas pengeluaran ke PPTK-nya gitu. Berarti menggunakan sistem uang modal terlebih dahulu ya? Iya, kalau kita bahasa uang mudahnya ya, muka lah. Ya, ngasih modal ke PPTK-nya untuk belanja. Dan uang panjar ini kalau sisa tetap harus dikembalikan ya, sesuai dengan mekanismenya. Nah, kemudian buku pembantu selanjutnya ini ada pajak. Pajak ya. Ya, mungkin sudah ada ya yang sebelum menerapkan BLUD kan juga ada buku pembantu pajak yang disusun. Nah, itu mungkin sudah ada juga, jadi sudah familiar lah untuk buku pembantu pajak. Kemudian untuk selanjutnya adalah buku pembantu sub perincian objek belanja. Sub perincian objek belanja, Jadi semua belanja yang sudah dilakukan itu sampai ke sub perincian objeknya itu harus serinci-rincinya ada di buku pembantu itu gitu. Dari mulai program kegiatan sampai dengan sub perincian objek. Itu untuk pembukuan pengeluaran BLUD. Oke, mungkin itu aja sih Mbak Alma yang bisa kita bahas ya terkait dengan pengeluaran. Tentunya kalau kita memang prosedurnya atau kita pelayanannya ya untuk terkait dengan implementasi PPK BLUD kan memang ada layanan pelatihan. Nah, di dalam pelatihan itu nanti kita akan dampingi ini secara langsung. Jadi ada konsultannya yang di situ untuk yang sudah berpengalaman ya tentunya. Betul. Jadi nanti akan ada konsultan yang mendampingi untuk proses implementasi PPK BLUD baik secara sistem maupun non sistem. Jadi kita juga tidak melulu harus menggunakan sistem kita ya Mbak Alma ya, sekali lagi karena kita juga bisa mungkin secara manualnya nih, misalkan Sobat BLUD ingin mempelajari terkait implementasi PPK BLUD itu secara manual, dari mulai penyusunan jurnal atau bahkan dari mulai identifikasi bukti transaksi ya, kemudian penyusunan jurnal sampai dengan laporan keuangannya pun kita juga akan mendampingi gitu. Pun kalau biasanya implementasi PPK BLUD itu kita pendampingannya after pelatihan itu ada 1 tahun free pendampingan gitu untuk biasanya kalau kita menggunakan toolsnya pakai sistem Syncor eBLUD ya. Jadi itu nanti yang akan kita dampingi. Jadi ada konsultan tersendiri. Mungkin di podcast sebelumnya ini sudah ada ya yang membahas terkait dengan financial service consultant nih yang ada di BLUD, Syncor BLUD. Jadi memang kita menyediakan pendampingan itu dengan konsultan khusus yang tentunya terpisah ya dari tim konsultan untuk pendampingan di lapangan gitu. Oke, itu aja sih Mbak Alma yang bisa kita diskusikan ya, bukan hanya saya aja nih, kan kita modelnya diskusi ya Mbak Alma ya. Tentunya Mbak Alma juga sudah banyak mendampingi nih untuk implementasi PPK BLUD gitu. Oke, baik. Tadi seperti yang sudah kita diskusikan ya Mbak Norma, untuk mekanisme belanja itu sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa ada UP, GU, LS, dan juga TU ya. Nah, untuk mekanisme UP, GU, LS sendiri ada 3 mekanisme nih. Yang pertama itu ada SPPD, kemudian ada SOPD, dan yang terakhir yaitu ada SPD. Kemudian juga tadi sempat disinggung oleh Ibu Nurma
bahwa ada pembukuan pengeluaran. Nah, di dalam pembukuan pengeluaran itu ada BKU dan juga buku pembantu nih. Nah, di dalam buku pembantu itu tadi sudah dijelaskan bahwa ada buku pembantu kas tunai dan juga buku pembantu bank, buku pembantu panjar, buku pembantu pajak, dan yang terakhir yaitu buku pembantu subrincian objek belanja. Oke. Nah, itu dia diskusi kita tentang penatausahaan keuangan, khususnya pengeluaran. Terima kasih nih kepada Ibu Nurma telah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi nih tentang pengeluaran BLUD seperti itu. Siap Mbak Alma. Kita kan memang tujuannya berbagi ya, apa yang kita ketahui. Ilmu kalau kita simpan sendiri kan nggak ada manfaatnya ya. Iya, benar. Lebih bagus kita bermanfaat untuk yang lain juga. Oke. Terima kasih juga kepada Sobat BLUD yang sudah menyaksikan diskusi kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kita yaitu blud.co.id. Jangan lupa juga untuk terus pantengin YouTube kita untuk menyaksikan podcast-podcast kita yang lainnya di mana kita akan membahas terkait topik-topik menarik seputar BLUD. Sampai jumpa di podcast diskusi kita yang selanjutnya. Salam BLUD.